tahun, 10 tahun, nah pasti polanya tuh akan berulang tiap tahun. Nah, itu namanya ada pola musiman, gitu ya. Nah, terus ada ARIMA. Nah, ARIMA ini famous banget, terkenal banget. Dia adalah metode dasar di time series di mana sangat banyak digunakan, ya. Dia menjelaskan hubungan data berdasarkan konsep auto regression. Ya, apa itu? Nah, kita lihat nanti ya. Nah, ini contoh ARIMA. ARIMA itu punya parameter. Parameternya ada P, D, Q gitu ya. Nanti kita pelajarin ya. Belum kelihatan ini ya. Oke, lanjut aja dulu ya. Yang pertama mau kita pelajari sebenarnya seasonal decomposition. Ya, seasonal decomposition ini banyak juga digunakan. Namanya juga komposisi. Kalau komposisi berarti kan kita menyatukan semua jadi satu. Kalau dekomposisi berarti kita memisah, gitu ya. Apa yang dipisah? Yang dipisah adalah pola musimannya. Ya, oke. Kriterianya apa sih kalau mau pakai seasonal decomposition? Kriterianya adalah kita punya jumlah musimannya itu paling tidak 2 periode. Jadi kalau melakukan pemodelan time series itu ada minimumnya ya. Kalau adik-adik baca di topik 1 atau 2 gitu, dia harus ada minimum 50 jumlah data time series. Khusus untuk yang seasonal, pakai seasonal decomposition harus punya minimal 2 kali pola musiman. Ya, baru bisa kita bagus baca polanya ya. Kalau cuma satu dia nggak bisa ngedetek itu musiman. Musiman kan paling tidak berulang ya, berulang lagi gitu ya. Oke, beberapa variasi dari model seasonal decomposition ini ada ini ya, SA SIDS kita bacanya X11 decomposition ya. Ntar kita lihat seperti apa. Ini yang non-linear ya, neural network, SVM, clustering nggak kita bahas ya. Oke, ini decomposing ya, decomposing time series, memisahkan pola-pola yang ada di deret waktu, runtun waktu. Kita akan belajar univariat ya untuk data time series yang punya pola musiman. Melakukan pemodelan data time series harus dilihat dulu karakter datanya. Minimal kita plot dulu buat ngeliat ada pola musiman nggak, ada tren nggak, dia punya apa namanya amplitudo yang sama nggak, atau amplitudo tuh jarak antara minimum maksimum tiap periode ya, amplitudo ya. Ada nggak amplitudonya, makin lebar nggak, meannya konstan nggak, ragamnya konstan nggak, sehingga dari situ kita bisa tahu karakternya dan gitu ya. Model-model yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemodelan data yang ada seasonalnya diantaranya seasonal ARIMA. Jadi ARIMA juga ada model seasonal ARIMA. Namanya SARIMA ya, atau juga bisa dengan menggunakan Holt Winter exponential smoothing. Exponential smoothing itu ada macam-macam. Ada Holt linear exponential smoothing, ada Holt Winter exponential smoothing gitu ya. Lalu juga bisa untuk yang seasonal ada seasonal decomposition yang mau kita bahas ya. Nah, Bu Rofa, seasonal decomposition itu memisahkan apa sih tadi yang Bu Rofa bilang itu? Dia memisahkan data time series menjadi 3 komponen adik-adik. Dia misahin trennya, misahin musimannya, sama sisanya atau remindernya, atau itu kita sebut sebagai randomnya gitu ya. Jadi itu kan kalau data seasonal pasti dia terdiri dari bisa seasonal yang makin lama makin naik, berarti dipisahin trennya, dipisahin pola musimannya, sama dipisahin errornya atau random datanya ya, ini ya, memisahkan 3 ini.
Lalu kita bisa bagi lagi, seasonal itu bisa kita modelin lagi. Kita mau modelinnya secara aditif atau secara multiplikatif. Aditif itu menjumlahkan, multiplikatif itu mengalihkan. Bu Rofa, yang mana yang mesti aku pakai? Dilihat lagi nanti ya karakteristik datanya. Nanti Bu Rofa jelasin ya. Yang pasti ini ada dua macam gitu ya. Apa yang mesti kita cek di seasonal decomposition kalau mau pakai ini, datanya harus ada semua ya, nggak boleh ada yang NA. Terus sebenarnya dia tidak terlalu banyak digunakan sih dibandingkan dengan exponential smoothing dan Sarima. Ya, jadi karena dia slow to catch, katanya slow, lambat untuk menangkap pola yang berubah, gitu ya. Ya, karena dia asumsinya tuh seasonalnya konstan. Baik, lalu ada nggak Bu Rofa alternatif kalau kita nggak mau pakai seasonal decomposition tadi katanya dia lambat menangkap pola yang berubah. Oh ada, alternatifnya ya yang paling sering sih STL, terus ada juga yang tadi Bu Rofa bilang ya exponential smoothing atau enggak Sarima gitu ya. Oke, lalu toolsnya gimana Bu kalau mau melakukan pemodelan itu? Biasa kita pakai R, bawaan R base, kita bisa pakai function namanya decompose, ya. Lalu bisa dengan STL. Tapi kalau kita pakai library forecast, kalau belum ada install package-nya, namanya library forecast, dia bisa pakai ini, STLF. STL forecast gitu mungkin maksudnya ya STLF. Ya, terus bisa juga pakai library seasonal dengan function SEAS, ya, SIS gitu ya. Nah, bagaimana kita mendekomposisi data runtun waktu? Kita mau pakai contoh ya langsung ya. Kita punya data notem, plot notem. Adik-adik langsung jalanin. Nah, ini adalah data notemnya nih kalau kita plot seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dulu nih adik-adik. Ini data notem ini karakternya kayak apa sih? Dia ini kalau kita lihat, dia punya pola yang berulang ya. Bener nggak sih? Punya pola yang berulang. Jadi kayaknya ada efek musimannya di situ. Naik, turun gitu ya polanya. Lalu dia kenapa di sini no trend? Ya kalau kita lihat di sini ya naik turunnya di kisaran itu saja nih yang hijau sampai yang hijau batas bawah sama batas atas. Jadi dia tidak punya tren yang naik ataupun turun. Bisa kita bilang ya konstan aja kayak gitu, ya. Karena dia tidak memiliki naik turun tren, batas bawah sama batas atasnya itu konstan gitu ya. Maka model yang sesuai adalah model aditif. Nih, aditif. Nah, dilihatnya dari apa sih Purva ini? Batas bawah sama batas atasnya itu tetap gitu ya, bisa kita lihat. Dia tuh tidak kemana-mana datanya. Atau bisa kita lihat, ini kan sebenarnya amplitudo, simpangan ya. Amplitudonya tuh seperti konstan. Nah, kalau yang amplitudonya konstan, itu modelnya aditif. Bu Rova, emang ada yang amplitudonya nggak konstan? Coba kita lihat. Nah, ini contoh data yang makin lama dia punya tren meningkat, pola musimannya kelihatan tuh berulang terus dan amplitudo makin besar. Ya. Kalau datanya seperti ini, sepertinya aditif sudah tidak sesuai lagi. Kita menggunakan yang multiplikatif model. Gitu ya. Oke. Itu ya, jadi dari sini plot ini notem kita identifikasi dia modelnya aditif, terus amplitudenya konstan sehingga dia kita lihat dia tidak punya tren. Lalu kita cek frekuensi dari notem, dia punya berapa kali seasonal yang terekam sih pada data tersebut. Maksudnya circle, apa periode atau frekuensi dari satu seasonalnya. Nah, seasonalnya itu dalam 12 periode atau 12 waktu, nanti berulang lagi gitu ya. Setelah 12 waktu berulang lagi gitu ya.
Terus panjangnya ada 240 waktu. Kita mau mendekompos, ya, langsung functionnya dekompos, datanya no term, tipenya tipe aditif. Kalau multiplikatif ya tinggal ganti tipenya. Lalu kita plot hasil dekomposnya, ya. Kita plot, ini adalah hasil plotnya. Jadi seperti tadi yang Bu Rofa bilang, dia dekompos ini akan memisahkan tren, seasonal, dan randomnya. Ya, ini adalah data asli yang pertama, observe-nya. Lalu dipisahkan dengan dekompos, itu trennya di sini. Karena tadi dia tidak memiliki tren, maka tidak terlihat jelas pola trennya di sini. Kalau tren itu kan naik turun, gitu ya. Pola trennya ini tidak terlihat jelas. Beda dengan data yang tadi, yang amplitudenya semakin besar. Kalau di dekompos itu kelihatan sekali trennya. Nah, trennya naik, gitu ya adik-adik ya. Maka ini sangat membedakan, ya, membedakan pemodelan. Ya, oke, kita lihat yang tadi, dia trennya nggak jelas karena memang nggak ada tren. Nah, seasonalnya sangat terlihat di sini, polanya sama, konstan, gitu ya. Ini adalah randomnya, sisanya, ya, oke, sisanya. Nah, kita pengen lihat kalau yang ini kan plot biasa ya, yang ini kita pakai ggplot 2 dengan functionnya autoplot. Dia tampilannya lebih bagus gitu aja sih ya, sama hasilnya sebetulnya. Nah, ini yang kita lakukan ya di dekomposisi ya, seasonal decomposition. Lalu gimana Bu Rofa kalau kita ingin prediksi? Ya udah, panggil aja library-nya forecast, lalu kita plot. Tadi kan forecast pakai STLF ya functionnya, datanya no term. Metode adik-adik di sini bisa menggunakan beberapa metode ya, bawaannya dia apa nih, misalkan kita mau metodenya ARIMA gitu ya. Nah, adik-adik bisa tulis di sini. Kalau adik-adik mau pakai yang lain juga boleh, tetapi setiap metode yang kita lakukan itu harus dijustifikasi. Kenapa kita menggunakan metode itu? Justifikasi berdasarkan tadi karakteristik data, gitu ya. Ini contoh aja, kita pengen pakai ARIMA, lalu kita plot hasilnya. Nah, ini data yang notem tadi ya. Terus kita duga data beberapa periode ke depan dengan menggunakan ARIMA. Nah, ini keluar ARIMA 111. Nanti kita belajar ya ARIMA itu seperti apa. Nah, ini ya. Terus kita coba lihat, ini yang biru adalah, yang hitam ini data history, yang biru data prediksi. Ini abu-abu itu selang kepercayaan, batas atas, batas bawah dari dugaan kita, gitu ya. Jadi sudah bisa terlihat dengan cantik ya, polanya mengikuti ARIMA-nya, gitu, mengikuti data asli. Adik-adik tentu saja ya, karena banyak pilihan metode pemodelan, harus kita cari metode yang paling bagus. Artinya metode yang bisa mengikuti pola histori ya, dan yang errornya paling kecil. Jadi jangan hanya melakukan satu jenis metode atau pemodelan, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita exercise ya, latihan gitu, misalkan ya, misal kita mau melakukan seasonal decomposition. Ada datanya, data penumpang pesawat ya. Dia datanya bulanan. Terus kita diminta untuk deskripsikan karakter dari data set itu. Terus kita lakukan decompose ya, dengan model aditif maupun model multiplikatif. Aditif kita kasih model 1, multiplikatif model 2. Lalu plot dan bandingkan, lalu kita bandingkan dengan data yang aslinya. Seperti instruksi yang tadi, ini adalah data air passenger, data penumpang pesawat ya. Jumlah penumpang pesawat semakin lama semakin naik, ada trennya, dan kalau penumpang pesawat berarti kan ada pola musimannya. Ada waktu-waktu di mana penumpang pesawat tuh sangat tinggi
gitu ya, seperti masa-masa liburan, musim-musim tertentu. Nah, pesawat kan meningkat ya penumpangnya. Nah, ini adalah datanya. Kalau kita lihat di sini terlihat jelas trennya, nih tren. Seasonalnya juga ada dan amplitudonya juga semakin lama semakin lebar gitu ya, amplitudo semakin lebar. Maka model yang sesuai harusnya multiplikatif gitu ya. Kita coba modelkan 2D ya, dengan aditif tadi model 1 dan multiplikatif model 2. Kita lihat di sini hasilnya agak-agak mirip ya. Cuman kita kan harus memilih mana yang paling bagus yang Brofa bilang tadi. Salah satu kriteria dalam memilih model yang baik adalah kita lihat misalkan polanya trennya sepertinya sama ya, kebaca dengan baik. Musimannya juga kebaca dengan baik gitu ya dua-duanya. Tetapi kita lihat di sini pada errornya, pada sisanya ya, errornya. Di sini Adik-adik lihat bahwa di antara 58 sampai dengan 60 nih, tahun 58 sampai 60. Di situ sisanya errornya itu masih berpola, seperti memiliki pola yang berulang. Begitu juga di ini nih, di awal-awal ya. Ini polanya masih berulang. Padahal random itu kalau kita bilang random ya itu tidak memiliki pola lagi. Tapi di sini terlihat jelas polanya masih. Bagaimana dengan yang ini, yang multiplikatif? Yang multiplikatif tidak sejelek si aditif. Ya, walaupun masih kelihatan sih beberapa pola yang berulang gitu di sini, tapi tidak terlalu kentara dibandingkan dengan yang aditif, gitu ya. Tuh kan ya. Kalau kita plot ya, tren sama randomnya kita gabung tren sama randomnya ini masih ada pola. Ya, masih ada pola randomnya. Padahal model yang bagus adalah kalau error itu sudah tidak memiliki pola lagi. Kenapa demikian? Kalau errornya masih memiliki pola, ya berarti model kita gagal untuk menangkap informasi pada pola itu, gitu ya. Oke, itu ya tadi eksponen seasonal decomposition ya, bisa aditif, bisa multiplikatif. Lalu kita ke moving average. Apa itu simple moving average? Simple moving average adalah salah satu cara untuk menghaluskan data atau kita bilang smoothing data. Kenapa sih Brofa data itu perlu di smoothing? Kadang ada data yang benar-benar ragamnya banyak sekali. Ada data yang dia itu terlalu kadang ada data yang nilainya mengejutkan, anomali gitu ya. Sekarang nih misal ya contoh ya, data harian keracunan MBG. Contoh gitu ya. Hari ini nih tidak ada kasus, 0 kasus, tapi besok bisa terjadi kalau ada yang keracunan bisa ratusan. Ya enggak, bisa ribuan gitu. Nah, itu kan kalau data dibilangnya dari yang tidak ada, kemudian ada banyak, tiba-tiba itu shocking data gitu ya, ada terkejut gitu ya. Nah, untuk data yang seperti itu, bagaimana menganalisisnya? Sulit menganalisis data seperti itu, maka diperlukan suatu teknik-teknik supaya datanya lebih mulus ya, keragamannya lebih seragam, tidak ngagetin gitu ya. Nah, teknik pemulusan data salah satunya adalah simple moving average. Cara kerjanya ya dengan merata-ratakan beberapa data. Ya, misalkan moving average pengen merata-ratakan data tiga data dirata-ratain, 3 data dirata-ratain. Nah, kalau rata-ratakan dia ragamnya akan semakin kecil gitu ya harapannya gitu ya. Contoh Bu Rofa punya datanya 1, 2, 3 sampai 7. Bu Rofa ingin lakukan simple moving average fungsinya SMA dari data X dengan menggunakan 3 data. Berarti setiap 3 data nanti akan dicari rata-ratanya gitu ya. Misalkan Bu Rofa juga punya data links ya. Links ini data Bu Rofa pengen melakukan simple moving average dengan menggunakan 4 data ya. Kita plot nih seperti apa data linksnya dan data yang telah di smoothing
Oh ya, tadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4 sampai 7. Setelah di smoothing itu ya berarti kan 3 data nih, berarti 2 data di awal itu belum ada nilai rata-ratanya. Muncul baru di data ketiga. Data ketiga ini adalah rata-rata dari 1, 2, 3. Rata-ratanya di tengah 2. Ini setelahnya ini adalah rata-rata dari 2, 3, 4. Jadi moving ya, rata-ratanya bergerak. Ya, gitu ya. Lalu ini data link tadi. Ini data link itu kalau nggak salah data tangkapan hewan apa ya? Kayak link itu kalau nggak salah apa sih, kucing hutan ya, lupa ya. Pokoknya ini data tangkapan hewan langka di sebuah wilayah gitu ya. Dari waktu ke waktu di record datanya seperti ini. Datanya belum seperti ini karena ini link smooth yang sudah dihaluskan ya. Berarti ini tadi dihaluskan dengan simple moving average, jadinya seperti ini. Dihaluskan pertama, sekali dihaluskan. Lalu apa yang terjadi jika dia dihaluskan lagi? Bisa nggak data yang udah dihaluskan lagi? Ya bisa, lakukan aja lagi gitu ya. Tetapi kita lihat, kalau data dihaluskan sekali, itu mungkin dia masih mirip dengan data asli. Tetapi kalau kita smoothing lagi, kita haluskan lagi, karakter datanya juga sudah hilang. Tidak tertangkap lagi polanya. Ini yang harus dihindari. Tidak boleh over smooth. Ya, kita boleh menenangkan data, menghaluskan data, tetapi tidak boleh over. Kenapa? Menghaluskan data ditujukan untuk mengecilkan sedikit variasinya, tetapi karakter data asli harus tetap kita bisa tangkap, polanya masih kebaca. Kalau over smooth kayak gini, polanya udah nggak nangkep, pola data aslinya udah nggak nangkep, jadi kita menduga yang bukan karakter aslinya, percuma juga. Jadi tidak boleh over smooth, gitu ya. Nah, itu mengenai simple moving average. Lalu kita melakukan pemodelan dengan eksponensial smoothing, ya. Ada apa lagi? Kita lihat kita mau melakukan smoothing sama ya. Smoothing ini mirip-mirip dengan seasonal decomposition gitu ya. Mirip-mirip. Kenapa? Karena dia bisa mendeskripsikan time series ke dalam 3 jenis parameter. Namanya juga exponential smoothing. Ininya disingkat ETS. Apa itu 3 parameternya? Dari namanya, E itu error, T itu trend, S itu seasonalnya. Jadi exponential smoothing membagi data juga ke dalam 3 parameter, yaitu error, trend, sama seasonal. Nah, di sini banyak pilihan. Errornya mau kita modelkan secara aditif atau multiplikatif. Trendnya mau kita lakukan pemodelan aditif atau multiplikatif boleh, atau juga tidak menggunakan tren, karena kan nggak semua data punya tren, atau non-present, ada pilihannya. Jadi 3 pilihan. Seasonality juga sama, mau kita lakukan pemodelan secara aditif atau multiplikatif, atau kalau dia tidak memiliki seasonal ya sudah tidak usah dimodelkan. Jadi ada pilihannya non-present. Bagaimana dengan error? Ya error tuh harus ada ya. Namanya juga menduga pemodelan pasti ada errornya. Jadi error itu pasti ada. Jadi pilihan non-present itu tidak ada di error. Hanya aditif dan multiplikatif. Kemudian kita lihat di sini exponential smoothing itu dia banyak macamnya. Ya banyak sekali macamnya. Dede bisa lihat di suplemen material yang Bu Rofa kasih. Kayak apa sih Bu Rofa macam-macamnya itu? Contohnya ini ada simple exponential smoothing. Ya, ini fungsinya SES. Dia untuk data yang tidak memiliki tren dan yang tidak memiliki seasonal. Ya, untuk data yang tidak punya tren dan tidak punya seasonal namanya juga simple ya, simple exponential smoothing. Lalu untuk data yang punya tren tapi nggak punya seasonal apa Bu Rofa? Itu kita bisa pakai hold linear.
Yang dimaksud dengan linear adalah untuk trennya linear gitu ya. Oke, namanya hot linear exponential smoothing. Terus Borova untuk data yang punya tren dan yang punya seasonal, nah itu yang lebih kompleks namanya hot winter. Jadi hot linear untuk yang punya tren, tidak punya seasonal, hot winter untuk yang lengkap punya tren dan punya seasonal. Nah, ini dilengkapi dengan argumen damped parameter ya, parameter damped parameter. Itu maksudnya adalah kita menyediakan batasan untuk data atau untuk parameternya. Contoh gini, kalau kita punya datanya dalam bentuk persentase, misalkan persentase pengangguran, berapa persen sih orang yang menganggur dalam suatu wilayah gitu ya. Persentase pengangguran namanya juga persen ya, paling banyak 100% atau 1. Nah, kadang kalau kita melakukan pemodelan yang punya tren gitu ya, ini tuh pemodelan dengan punya trennya naik terus sehingga bisa atau dimungkinkan tren itu akan lebih dari 1, tren penganggurannya itu lebih dari 100%. Kan itu tidak mungkin ya. Nah, damped parameter ini digunakan untuk membatasi parameter yang memiliki batasan tadi, contohnya tadi gitu ya. Itu damped parameter. Itu nanti masuk ke functionnya ya. Jadi kita tinggal modifikasi aja. Terus adik-adik kita lanjut lagi. Udah tadi ya. Oke, ini kita pakai library-nya forecast kalau mau forecast ya. Nah ini dengan ITS ya. Oke, dia ada beberapa koefisien yang dihasilkan oleh exponential smoothing dengan ITS. Ada alpha untuk initial level, ada beta untuk trend, ada gamma untuk seasonality, ada di sini ada C ya untuk damped parameter. Terus kita bisa tadi kan error, trend, dan seasonality itu ada pilihannya. Ada aditif, multiplikatif, ada tidak ada, dan seterusnya ya. Nah, argumen pilihan itu kita nyatakan di sini. Nanti ada ZZZ gitu ya. ZZZ-nya ini. Misalkan kan fungsinya ITS ya, kalau mau melakukan exponential smoothing. Nah, ETS nih fungsinya. Terus kita pilih di sini ada 3 argumen A, N, A. Yang pertama ini untuk error, yang kedua untuk trend, yang ketiga untuk seasonal. Berarti kalau di sini yang pertama untuk error kita pilihnya A, berarti errornya kita mau modelnya sifatnya aditif. Lalu kalau di sini kedua trend kita pilihnya N, maksudnya non present, tidak ada trend. Kalau yang terakhir seasonal kita pilihnya A, ya berarti seasonalnya sifatnya juga aditif. Sudah tahu ya aditif dan multiplikatif kita lihat dari mana? Dari amplitudenya tadi ya. Kalau tidak yakin ya coba aja dua-duanya mana yang lebih bagus. Gitu ya. Oke. Misalkan kita mau melakukan exponential smoothing untuk data notem yang tadi dengan menggunakan ITS, errornya aditif, trennya tidak ada, dan seasonalnya juga aditif. Lalu keluar ya ini ya, alfanya 0,0246 itu untuk initial level. Bisa kita bilang itu interceptnya begitu ya. Karena di sini trennya non present ya berarti tidak ada variabel betanya ya. Terus ini kita lihat di sini ini adalah adik-adik bisa cek di sini di data yang suplemen material untuk exponential smoothing itu sudah ada apa itu L dan seterusnya gitu ya, di sini ada. Berharap adik-adik bisa explore di sini ya. Nah ini ya exponential smoothing, ini untuk simple exponential smoothing gitu ya. Seperti ini contoh-contohnya sudah ada ya, ini levelnya. Terus oke, ini ada contohnya juga gitu ya. Oke, bagaimana? Oke. Nah, kalau tren yang ada trennya ini hot linear yang Borova bilang tadi gitu ya. Dan seterusnya ini kita coba ya.
Ini adalah yang di bawah ini kriteria kebaikan model ya. Ada AIC, AICC, DIC, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat data notemnya seperti ini, plot notem seperti ini, lalu kita timpa dengan penduga ya model dari model ITS, exponential smoothing tadi yang ANA tadi ya. Nah, lalu kita timpa di ini yang sama nih, pakai lines, berarti dia dalam satu plot yang sama. Nah, ini yang hitam itu kan data asli, yang merah itu data ini apa prediksi. Sudah cukup baik ya mengikuti polanya dengan exponential smoothing. Kita pilih modelnya tadi errornya aditif, trennya tidak ada, seasonalnya aditif karena di sini cenderung amplitudenya konstan ya. Nah, lalu kita ingin forecast, kita duga untuk beberapa periode yang akan datang, misalkan untuk 12 waktu ke depan. Ya, ini H sama dengan 12, lalu kita munculkan selang kepercayaan 95%-nya. Nah, ini hasilnya nih, ujung nih di sini nih. Ini hasil dari prediksi ITS modelnya ANA tadi untuk 12 waktu ke depan. Cukup baik ya, masih menangkap pola historinya masih kelihatan. Gitu ya. Ciri-ciri dari kita memodelkan dengan baik adalah pola histori terlihat pada prediksi kita. Kalau pola historinya sudah tidak kelihatan, maka modelnya jangan digunakan lagi, nggak boleh. Itulah kenapa, coba nih adik-adik plot nih, dia nggak cuma 12, misalkan adik-adik plot hingga 50 waktu ke depan. Nah, udah mulai ngaco dia. Udah nggak ketangkep polanya, nggak berulang lagi. Ya, kenapa? Karena kepanjangan. Kalau time series itu, ya kita benar-benar harus ngupdate data. Ya, terus kita harus predik dengan data yang tidak panjang. Rata-rata dia hanya jangka menengah, pendek hingga menengah, tidak jangka panjang. Karena harus datanya terbaru, updated data untuk menangkap pola yang baru itu apa. Pola yang baru apa, supaya bisa masih ketangkap dalam prediksinya. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Gitu ya. Nah, Bu Rofa nyoba lagi nih ITS, tapi errornya multiplikatif, trennya juga nggak ada ya. Terus seasonalnya multiplikatif. Nah, dia kita bandingin dengan apa? Ini plotnya seperti ini ya, masih menangkap pola yang sama. Kalau multiplikatif, adik-adik bandinginnya, pilih mana, aditif atau multiplikatif? Cari AICC-nya aja ya, bandingin. Nih, kebaikan model yang mana yang lebih kecil, itu yang kita pilih. Oke, nih yang tadi ya. Ini kecilan mana nih, aditif atau multiplikatif? Kita coba nih ya, AIC 1766. Tadi yang aditif itu 1734. Oh, jadi lebih cocok yang aditif ya. Oke, kira-kira itu untuk yang exponential smoothing dan seasonal decomposition dan simple moving average. Gitu ya, mudah-mudahan adik-adik bisa mencoba ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Di explore ya, oke? Lalu Bu Rofa mau lanjut nih ke topik 5 sebenarnya. Kira-kira kalau banyak yang Bu Rofa jadi kepikiran, kalau banyak yang nggak ikut kuliah, Bu Rofa banyak-banyak nanti kesian yang lainnya. Gimana ya? Kayaknya Bu Rofa belum bisa lanjut topik 5 deh adik-adik, terlalu sedikit yang hadir, sementara topik 5 itu lumayan penting karena tentang Arima ya. Aduh, Bu Rofa nggak maju dulu ya, nggak apa-apa ya adik-adik ya. Bu dulu kayaknya, soalnya kasihan yang lain guys. Ada pertanyaan nggak? Izin Bu, saya boleh bertanya Bu? Boleh Vibo. Mana nih Vibo mukanya nih? Nggak siap kelihatan. Bu, siap. Vibo itu di kondangan. Bukan. Masih di bawah Bu, ini di bawah. Iya Vibo. Siap. Izin bertanya Bu. Boleh. Kalau semisal nih, saya punya data tren dan musimannya itu dua-duanya bagus Bu, tapi kemudian tuh data itu jeleknya di akhir gitu, gimana Bu?
data historinya ceritanya awal-awalnya bagus gitu Ya, ya. benar. Ya, betul, Bu. Bagus itu maksudnya kayak gimana, Vibo? Jelek itu maksudnya kayak gimana? Maksudnya sudah nggak tren dan musiman lagi, Bu. Jadi data di awal itu tren dan musiman sekaligus nih, Bu. Tapi pas di akhir itu dia tidak tren dan musiman gitu, Bu. Oke, ya. Jadi begini, Vibo. Bagus banget ya, pertanyaannya bagus sekali, sangat mewakili dari sisi teoritis dan juga dari sisi aplikatif. Begini adik-adik, yang kita ingin di dalam pemodelan time series adalah kita lakukan pemodelannya dulu seperti ini ya. Tadi mana ya, Bu Rofa balik lagi ke slide yang tadi yang udah Bu Rofa tutup, sebentar ya. PPT slide 5 ya. Slide 4. Terus Bu Rofa ingin nyambung pertanyaan Vibo ke topik kalau nggak salah 3 deh. Buka lagi ya. Yes, sebentar ya. Ada nih yang sesuai dengan pertanyaan Vibo contohnya. Tapi ya Dedek, samping Bu Rofa kita dengerin dulu ya. Ya, Bu. Kita dengerin dulu. Ya, baik, kita lanjut ya. Tadi pertanyaan Vibo, Bu Rofah, kalau misalkan data yang awal-awal itu polanya kelihatannya jelas, ya seasonalnya ada jelas gitu ya. Tren dan musiman datanya. Tren dan musimannya jelas gitu ya. Lalu tiba-tiba ke belakang-belakang datanya nggak jelas, Bu Rofah. Nah, untuk time series, kita itu pengen mereplikat data dengan menggunakan persamaan regresi matematis gitu ya. Nah, kan ARIMA, seasonal smoothing gitu ya.
exponential smoothing itu kan pada dasarnya dia persamaan matematis ya. Kita based on persamaan matematis yang dalam bentuk regresi ya. Percaya enggak? Begini nih contohnya nih exponential smoothing tadi. Contohnya nih ya, dia regresi kan sebenarnya persamaan matematis. Nah, kita ingin mereplika data kita dengan menggunakan persamaan matematis ini supaya apa? Supaya kayak gini. Nah, antara kita plot data dengan kita replicate datanya dengan persamaan kita, model kita, itu seperti ini. Benar ya, Vibo ya? Bagus kan dia ngikutin datanya tuh, ya kan? Kita mesti cari model yang seperti itu. Lalu masalahnya sekarang data kita itu memiliki pola yang berbeda di awal dan di akhir, betul ya? Ya betul Bu. Ini seperti yang pernah Bu Rova sampaikan nih di sini, Bu Rova slideshow. Nah, ini nih contohnya. Ini contoh data nih ya. Ini contoh data yang bawah nih ya, Dede. Coba kita perhatikan. Ini adalah data simulasi sih sebenarnya. Kita generate data ya untuk mengantisipasi seperti yang dirasakan Vibo, datanya Vibo. Awalnya kan begini nih, awalnya kita kelihatan nih, oh ini kelihatan ya datanya itu tinggi-tinggi ya, jauh berbeda dengan nilai setelahnya. Terus ya ada polanya ya, mungkin polanya ya naik turun seperti ini, kelihatan polanya sedikit nih di sini. Terus setelah itu ada shocking data langsung turun begitu saja gitu ya. Nah, datanya jadi begini nih. Nah, sekitar berapa nih? Kurang dari 10 nih. Tuh, langsung begitu. Terus naik lagi gitu ya. Nah, ini contoh data yang mungkin sama ya yang seperti Vibo lakukan. Terus gimana caranya? Caranya adalah kita tetap harus tadi apa? Harus tadi nempelin model ke data kita supaya benar-benar dia ngikutin polanya. Jadi caranya gimana kalau kayak gini? Kita potong per waktu. Jadi apa yang bisa kita potong di sini? Contohnya, kalau kita punya datanya seperti ini, kita akan potong dari awal sampai sini nih Vibo, sekitar ya 50, 48, 50 lah, tengah-tengah sini. Benar nggak Vibo? Ya Bu, Ya? itu berarti nggak mempengaruhi yang sudah tren dan musiman Bu ya, kalau dipotong seperti itu Bu. Pokoknya pertama kita potong dulu. Nah, Vibo nih nangkep data-data awalnya, Vibo modelin dengan model itu tuh, seret. Ya kan, Vibo rasa ini ada tren, ada seasonal, Vibo potong lalu Vibo modelin dengan model yang pas, ada tren, ada seasonal, yang modelin dengan ITS tadi yang tren dan seasonal gitu ya. Terus setelahnya ini kayak gini nih. Nah setelahnya nih Bu, gimana nih, nggak ada tren, nggak ada seasonal dan seterusnya, ya sudah, kita lihat lagi karakter datanya. Ya kalau misalkan dia tidak memiliki tren dan seasonal, ya kita bisa menggunakan dengan model ARIMA saja, misalkan saja. Ya kan, yang mau Bu Rova bahas minggu depan. Jadi intinya kita potong data, kita modelkan sesuai dengan perilaku data tersebut pada kurun waktu yang tadi. Oke? Gitu, kita potong, ini perilaku pada kurun waktu yang tadi. Nah, tetapi diantisipasi juga ya model-model data seperti itu. Kita tetap harus melakukan pemodelan data time series dengan kurun waktu yang tidak sedikit ya. Minimal ada 50 kalau dibilang gitu kan di teori gitu ya. Ada minimal harus ada 50 panjang datanya. Nah, karena kalau tidak, kita belum bisa tangkep polanya. Polanya akan bisa mungkin berubah lagi. Mungkin nanti setelah kita nemu pola yang jelek itu, dia akan berubah lagi gitu ya. Ya, gitu. Intinya kita mesti menyesuaikan pemodelan dengan bentuk datanya. Kalau bentuk datanya berubah-ubah ya, rubah modelnya. Potong datanya. Ganti modelnya. Begitu ya, Vibo ya? Ya, Bu. Nah, mungkin juga, Vibo, ada pengaruh variabel lain. Ya, mungkin saja data tersebut seperti itu karena terpengaruh variabel lain.
Sebenarnya itu yang mau kita bahas di ARIMA. Ya, contohnya ini ya, Bu Rofa sepil sedikit nih. Mengenai variabel lain yang mungkin mempengaruhi si data yang kita amatin tadi. Time series itu juga bisa menggunakan variabel penjelas. Kalau di time series namanya variabel penjelasnya adalah external regressor. Ya, external regressor, XREG. Nah, mungkin saja dia dipengaruhi oleh variabel lain. Ada nggak ya di sini? Nah, ini. Belum. Nah, ini ya. Jadi contoh nih. Ini ada ikan kecil-kecil. Gitu ya. Ada ikan kecil-kecil. Nah, ini ada ikan predator nih. Ikan predator. Ya. Di sini ada data, ya kan? Ini menyatakan waktu ya. Waktu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini menyatakan konsentrasi hormon dari ikan-ikan kecil ini. Ya, konsentrasi hormon yang dikeluarkan oleh ikan-ikan kecil ini adalah predator present, ini adalah keberadaan ikan predator yang gede. Jadi kalau kita lihat nih, konsentrasi hormonnya pada saat 11, 10 itu kan pada saat tidak ada predator, betul ya? Predatornya false, iya. Tetapi pada saat ada predator nih true, hormonnya langsung 232. Nah, itu kan terjadi spike ya. Terjadi data yang shocking, terkejut gitu ya. Nah, ini karena ada pengaruh lain ini. Indikasinya seperti itu ya. Indikasinya seperti itu, ada predator maka dia konsentrasi hormon ikan-ikannya akan spike dia. Langsung dia naik gitu seketika gitu ya, mengejutkan. Nah, kalau nggak ada ya turun lagi sekitar 10 nih, rata-rata 10 ini berarti gitu ya. Nah, perlu juga diantisipasi seperti itu ya, Vibo. Apakah ada pengaruh di luar itu sehingga kita menggunakan nanti namanya external regressor gitu. Biasanya sih kita korelasikan terlebih dahulu ya, korelasi antara variabel yang kita amati dengan variabel regresor tersebut. Kalau dia memiliki korelasi sangat kuat, nah indikasinya memang perubahan terjadi akibat pengaruh dari eksternal tadi. Gitu ya, Vibo. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Intinya adalah kita mengenali karakter datanya dan mengantisipasi adanya kemungkinan pengaruh dari variabel lain. Dan lakukan pemodelan se-explore mungkin untuk bisa kita bandingkan mana yang paling bagus. Begitu. Oke? Yes. Ada pertanyaan sampai sini? Izin Bu, kalau dari awal nih, apakah kita ini bisa memastikan gitu kalau seluruh data ini pasti tren dan musiman? Gimana kita bisa memastikan? Apakah kita ini bisa, Bu? Apakah kita bisa memastikan bahwa data ini tuh tren musiman, maksudnya nggak ada eksternal regresor? Ya. Oh, iya. Kita ingin memastikan beneran pola itu terjadi karena ya fenomenanya dia sendiri gitu ya? Ya, maksudnya karena fenomenanya dia sendiri tuh sudah tren dan musiman. Jadi kita tidak perlu melakukan pemotongan. Pengecekan lagi. Ya, pengecekan. Oke. Iya. Kalau Bu Rofa boleh tahu ini data apa nih, Vibo? Data penyakit, Bu. Penyakit apa? DBD sama malaria. DBD sama malaria ya. DBD malaria biasanya dia musiman ya, Vibo ya? Ya, betul, Bu. Iya, biasanya musiman. Iya, memang biasanya musiman ya. Tanpa dipengaruhi oleh variabel regresor yang lain juga musiman. Tapi kan juga bisa ya. Musiman ya karena musimnya musim apa dia? Ini dia tinggi gitu ya. Tapi tetap apa namanya? Tetap ada variabel luar. Tetapi itulah mengapa kerennya time series. Beberapa bilang kerennya time series adalah cuma pakai satu variabel aja kita melakukan pemodelannya dia gitu. Tanpa harus melakukan atau menambahkan eksternal regressor, dia bisa jalan sendiri. Karena apa? Ya karena kan prinsip dasarnya kalau time series itu kan seperti ARIMA ya, nih kayak gini. ARIMA.
Dia ngelakuin pemodelan itu pakai dirinya sendiri, nggak perlu orang lain gitu ya, nggak perlu variabel lain. Contohnya kayak gini. Model Arima tuh kayak gini, sama model yang lain juga tuh. Dia kan pakai dia sendiri tuh, YT. Ini adalah nilai dugaan kita untuk satu waktu yang akan datang. Dengan pakai apa kita modelinnya? Pakai dirinya sendiri di waktu yang lampau, di waktu yang lebih lampau, di waktu yang lebih lampau lagi gitu ya. Kita main-mainin adalah bobotnya. Yang kita mainkan adalah bobotnya nih, bobot ini adalah koefisien untuk yang tahun ini misalkan. Ini adalah koefisien untuk yang tahun lalu. Ini koefisien yang tahun lalu lagi. Jadi yang kita mainkan adalah bobotnya. Semakin lama tahunnya bobotnya semakin kecil. Gitu. Ya, jadi kita kalau di time series dasarnya adalah kita melakukan pemodelan dengan menggunakan data itu sendiri di waktu yang lampau. Nih, di waktu yang lampau. Ya. Mana sih modelnya? Kepanjangan ya. Kayak tadi ya, di waktu yang lampau. Nah, ini nih, YT sama dengan, ada nih YT min 1, YT min 2. Ini adalah fenomena data kita kan, ini historinya. Kita bobotkan dengan koefisien-koefisien. Ya, kalau modelan eksponensial smoothing, dia melakukan pembobotan terhadap waktu yang lebih lama dibobotkan yang lebih kecil. Karena kejadian yang baru-baru kan lebih banyak pengaruhnya, makanya bobotnya lebih besar. Gitu. Berarti kita emang nggak bisa memastikan secara pasti, Bu. Emang harus di modelkan dulu berarti datanya. Jadi gini, kalau memang mau memodelkan dengan time series, ya umumnya memang time series univariat, Ibu. Ya, jadi tidak apa-apa kalau kita mau memilih pemodelan DBD dengan time series, ya memang univariat. Tetapi kalau bisa memasukkan external regressor sehingga modelnya jadi jauh lebih baik, contohnya jadi jauh lebih baik itu, contohnya AIC-nya lebih kecil, R-square-nya lebih besar, error-nya lebih kecil, ya kenapa tidak? Gitu ya. Siap, paham, Bu. Oke, ya intinya mah mengeksplorasi model kita ya untuk dapat yang paling bagus. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Siap, cukup, Bu. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah bersama Bu Rofah sore hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan ya, mudah-mudahan udah lengkap karena Arima cukup penting untuk kita bahas bersama-sama ya. Oke adik-adik, silakan lanjutkan aktivitas, jangan lupa di